mempersembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabi dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi, menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput oleh pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-12. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Judul renungan kali ini, kembali ke posisi netral, ditulis oleh Mike Whitmer. Pengendara mobil di depan saya, di tempat pencucian mobil sepertinya terlalu bersemangat. Ia sengaja melangkah ke bagian belakang mobil pick-up miliknya dan melepas kaitan pada mobilnya agar tidak tersangkut pada sikat pencuci mobil bertenaga tinggi. Kemudian ia membayar biaya pencucian kepada petugas dan membawa mobilnya ke jalur otomatis. Akan tetapi, tanpa sadar ia meninggalkan mobilnya dalam posisi gigi maju. Si petugas pun berteriak, "Netral, netral!" agar pengendara itu memindahkan gigi ke posisi netral. Sayangnya, jendela mobil pria itu tertutup rapat sehingga ia tidak mendengar teriakan petugas. Akibatnya mobil pickup itu melesat, melewati mesin pencuci mobil hanya dalam waktu 4 detik. Jangankan dicuci, basah pun tidak. Elia juga sangat bersemangat. Sejauh ini ia telah melayani Allah dengan hebat. Ia baru saja mengalahkan nabi-nabi Baal dalam pertarungan supernatural. Dan itu membuat tenaganya terkuras. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-39. Ia sangat membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak dalam posisi netral. Allah lalu membawa Elia ke Gunung Horeb, tempat dia pernah menampakkan diri kepada Musa berabad-abad sebelumnya. Sekali lagi Allah mengguncang gunung itu. Namun dia tidak datang dalam wujud angin kencang yang memecahkan bukit batu, gempa bumi atau api yang berkobar. Sebaliknya Allah mendatangi Elia dalam angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar untuk bertemu dengan Allah.
Anda dan saya mungkin begitu bersemangat untuk terus melangkah dalam posisi maju dan melakukan hal-hal besar bagi juru selamat kita. Namun, jika kita tidak pernah kembali ke posisi netral, kita bisa melesat, melewati hidup ini tanpa henti, dan melewatkan karya Roh Allah. Allah berbisik, diamlah, dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 46 ayat yang ke-11. Ingat, netral, netral. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat memperlambat diri guna meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Bapa? Mengapa penting untuk berhenti sejenak bagi mereka yang terlalu tergesa-gesa? Bapa, aku mau diam, karena Engkaulah Allah. Our daily bread ministries, watakkan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let us prosper.